Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi ini kita bersyukur untuk melaksanakan kegiatan PPG, yaitu ujian komprehensi, dan alhamdulillah pada pagi ini juga saya yang pertama. Tapi sebelumnya mohon maaf sekali Pak dosen, berarti saya mempresentasikan materinya gitu Pak, materi yang ada di RPP saya gitu. Isi materi nopo keseluruhan gitu Pak, dari atas RPP sampai ke selesai. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, Bapak dosen. Dalam RPP saya ini alhamdulillah yang saya susun KI 1, KI 2, KI 3, KI 4 sudah ada. Kompetensi dasar juga sudah ada, 1, 2, 3, 7, 4. Indikator juga sudah ada, tujuan pembelajaran sudah tercantum. Ada 4 juga sesuai dengan KD, KI-nya. Untuk materi pembelajaran yang saya ambil di RPP ini adalah rukun lukotoh dan macam-macam benda lukotoh atau benda temuan. Sebagaimana dalam hukum Islam, lukotoh pun memiliki rukun yang harus terpenuhi. Ada 2, yaitu yang pertama adalah orang yang menemukan, dan yang kedua adalah bukti atau barang yang ditemukan. Jadi kalau kita tidak menemukan barangnya, berarti sama juga tidak ada bukti. Untuk orang yang menemukan, itu rukun yang pertama, itu adalah harus balik, muslim atau non muslim, karena orang yang menemukan itu bisa siapa saja. Terus barang tersebut juga bukan di dalam tanah Mekah, karena orang yang menemukan di dalam tanah Mekah itu hukumnya haram untuk diambil. Dan yang paling utama adalah barang itu tidak diketahui pemiliknya atau tidak diketahui siapa pemiliknya. Nah, untuk yang kedua, materi di RPP saya adalah macam-macam benda temuan, yaitu yang sebagai bukti barang temuan. Nah, dalam macam-macam benda temuan ini ada 4. Yang pertama, benda-benda yang tahan lama, seperti emas, perak, jenis barang berharga lainnya, kekayaan lainnya. Nah, ini biasanya kalau diumumkan bagi si penemu menerangkan 6 macam perkara yang berkaitan dengan bendanya. Mungkin itu wadahnya, tutupnya, mungkin atau pengikatnya atau tali pengaman, jenis barang, jumlah, berat, mungkin juga serta menaruhnya di tempat penyimpanannya harus yang tempat yang layak. Karena sebagai muslim, sebagai orang Islam, kita ketika menemukan barang itu merawatnya seperti merawat barang benda milik kita sendiri. Dan itu juga tetap harus diperhatikan hak pribadi, hak milik kita, hak benda kita, dan hak benda orang lain, yaitu benda yang kita temukan. Yang kedua adalah benda yang tidak bertahan lama dan tidak dapat diawetkan. Ada kurma basah yang tidak dapat dikeringkan, sayuran mungkin cepat busuk, cepat basi, jenis-jenis makanan siap saji yang cepat basi, buah-buahan yang cepat busuk. Nah, dalam hal ini sebagai
orang yang menemukan itu diperkenankan memilih antara mempergunakan barang itu yang tidak tahan lama, yang tidak dapat diawetkan, asal dia sanggup nanti jika bertemu dengan pemiliknya, dia sanggup menggantinya sesuai dengan nominal atau yang disepakati dengan pemiliknya. Yang kedua, si penemu dapat menjual barang yang tidak dapat diawetkan, lalu uangnya disimpan agar nanti kalau suatu saat ditemukan pemiliknya, kita dapat mengembalikannya sesuai dengan harga yang benda kita jual. Yang ketiga, benda-benda yang tidak tahan lama kecuali proses penanganan tertentu, yaitu seperti susu itu kan tidak tahan lama. Tapi kalau kita ubah menjadi keju, itu susu dapat tahan lama bisa sampai bertahun-tahun, berbulan-bulan. Nah, kita sebagai penemu, kita dapat mengambil faedah dari susu itu, kita rubah jadi keju. Nah, kalau kita diamkan saja mungkin tidak berfaedah, maka keju tersebut dapat kita jual, dapat kita manfaatkan sebagai usaha milik kita. Nanti suatu saat kalau pemiliknya kita temukan, kita temui, kita dapat menggantinya sesuai dengan awal mula ditemukan, atau mungkin kita membuat kesepakatan dengan pemilik susu tersebut. Meskipun susu itu sudah kita jadikan usaha, mungkin sudah terjual habis, tapi kita masih bisa menentukan berapa harga nominalnya. Yang keempat adalah benda-benda yang memerlukan perbelanjaan atau mungkin biaya perawatan seperti binatang ternak. Nah, dalam hal binatang ternak ini kalau kita menemukan ada ketentuan yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah binatang yang kuat, yaitu binatang yang mandiri yang dapat menjaga dirinya dari binatang buas yang lain. Unta, kerbau, kuda adalah contoh binatang yang dapat menjaga dirinya dari binatang lain, yaitu dari binatang buas. Nah, dalam hal ini kita diperkenankan jangan mengambilnya, karena kalau kita mengambilnya malah akan membebani kita dalam perawatannya dan memberikan banyak ongkos perawatan. Yang kedua adalah binatang yang lemah, artinya binatang yang tidak dapat menjaga dirinya dari binatang buas, dari predator lain. Nah, kalau kita menemukan binatang yang lemah yang tidak dapat menjaga dari binatang buas, ada 3 cara bagi penemunya. Yang pertama, disembelih lalu dimakan dengan syarat sanggup membayar harganya apabila bertemu dengan pemiliknya atau pemiliknya menemui kita atau bagaimana. Yang kedua, binatang tersebut dijual dan uangnya disimpan agar dapat diberikannya kepada pemiliknya kalau kita menemukannya suatu saat. Yang ketiga, dipelihara dan diberi makan, hanya maksud kita menolong semata-mata mengharap ridho Allah SWT. Nah, untuk media pembelajaran ini saya menggunakan PowerPoint, ada juga dari YouTube. Nah, karena pembelajar dalam RPP ini saya ditempatkan, anak-anak saya tempatkan di ruang lab madrasah. Jadi anak-anak berada di ruang komputer, nanti anak-anak mencari materi browsing di ruang komputer. Jadi tidak membebani anak dalam hal kuota atau bagaimana. Tapi memang sudah kita menggunakan fasilitas madrasah yang sudah ada. Metode pembelajaran yang saya gunakan ada ceramah, observasi, diskusi, dan presentasi. Kegiatan layaknya seperti umum lah. Ada kegiatan pembelajaran, ada pendahuluan, inti,
dan penutup. Nah, dalam kegiatan inti dalam RPP saya membuat Google Form yang nanti dikerjakan oleh anak-anak menggunakan komputer madrasah. Jadi nanti dalam penilaian itu menggunakan Google Form, nilai anak-anak sudah secara langsung masuk dalam Google Form yang saya buat. Ada penilaian antar teman juga, sikap, terus penilaian diri, penilaian KI 3, penilaian sosial sudah ada, terus penilaian keterampilan. Kalau penilaian keterampilan, anak-anak setelah menulis hasil dari browsing nanti maju untuk menyampaikan rukun lukotoh dan materi yang bersangkutan di macam-macam benda temuan. Teman-teman yang lain memberikan koreksi, masukan dan lainnya. Ada juga remedial, pengayaan. Remedial ini bagi anak-anak yang belum tuntas dan pengayaan bagi anak-anak yang sudah bisa menguasai materi rukun lukotoh dan macam-macam benda. Dan untuk penghubungan orang tua, saya menggunakan lembar kerja yang tadi yang browsing saya bagikan kepada anak-anak. Hasil browsing anak-anak di internet saya nilai, terus saya kembalikan lagi pada anak-anak untuk ditandatangani oleh orang tua mereka. Demikian RPP saya yang dapat saya presentasikan pada kesempatan pagi ini. Selebihnya mohon maaf dengan kekurangan dan segala mungkin apapun yang kurang dalam saya sampaikan, dan Bapak Ibu semua, terutama Bapak dosen, mohon dimaklumi dengan segala kekurangannya. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.